Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kembali kita bahas materi kita sebelumnya, yaitu komposisi dua refleksi berurutan, yaitu refleksi berurutan terhadap sumbu koordinat dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, materi kali ini masih membahas komposisi dua refleksi berurutan, yaitu refleksi berurutan terhadap sumbu koordinat dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B. Nah, yang pertama, refleksi berurutan terhadap sumbu X, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B. Berdasarkan uraian kita pada pembelajaran sebelumnya, didapat bahwa refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap sumbu X dilanjutkan dengan garis Y sama dengan B dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X, 2B ditambah Y. Berikutnya yang kedua, yaitu refleksi berurutan terhadap sumbu Y dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B. Nah, berdasarkan uraian kita pada pembelajaran sebelumnya, maka didapat bahwa refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap sumbu Y dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif X, 2B dikurang Y. Nah, pada pembelajaran kali ini akan kita bahas contoh-contoh soal lain yang berkaitan dengan materi kita kali ini. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan garis dengan persamaan 3x ditambah 7y sama dengan 21 yang dicerminkan terhadap sumbu y dilanjutkan terhadap garis y sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita misalkan bahwa titik A dengan koordinat X, Y berada pada garis dengan persamaan 3X ditambah 7Y sama dengan 21. Maka titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif X, 2B dikurang Y. Nah, karena garis ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1, maka titik A juga direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1, sehingga didapat nilai B sama dengan 1. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A memiliki nilai X aksen sama dengan negatif X dan nilai Y aksen sama dengan 2B dikurang Y. Nah, untuk nilai X aksen sama dengan negatif X, maka kedua ruas dari persamaan ini kita kalikan dengan negatif 1, sehingga didapat nilai X sama dengan negatif X aksen. Berikutnya untuk nilai Y aksen sama dengan 2B dikurang Y. Nah, karena diketahui nilai B sama dengan 1, maka Y aksen sama dengan 2 dikali 1 dikurang Y.
Nah, hasil dari 2 dikali 1 adalah 2. Maka didapat persamaan Y aksen sama dengan 2 dikurang Y. Selanjutnya dari persamaan ini kita pindahkan negatif Y ke ruas kiri dan kita pindahkan lagi Y aksen ke ruas kanan sehingga didapat persamaan Y sama dengan 2 dikurang Y aksen. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh nilai X sama dengan negatif X aksen dan nilai Y sama dengan 2 dikurang Y aksen. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan negatif X aksen dan nilai Y sama dengan 2 dikurang Y aksen ke dalam persamaan garisnya, yaitu 3X ditambah 7Y sama dengan 21. Maka 3X yaitu 3 dikali negatif X aksen ditambah dengan 7Y yaitu ditambah dengan 7 dikali 2 dikurang Y aksen. Kemudian sama dengan 21. Nah, hasil dari 3 dikali negatif X aksen adalah negatif 3X aksen. Kemudian 7 dikali dengan 2 hasilnya adalah positif 14. Selanjutnya 7 dikali dengan negatif Y aksen hasilnya adalah negatif 7Y aksen. Kemudian sama dengan 21. Nah, selanjutnya dari persamaan ini dapat kita urutkan menjadi negatif 3X aksen dikurang 7Y aksen ditambah 14 sama dengan 21. Nah, selanjutnya positif 14 ini kita pindahkan ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 14. Maka didapat negatif 3X aksen dikurang 7Y aksen sama dengan 21 dikurang 14. Nah, hasil dari 21 dikurang 14 adalah 7. Maka didapat negatif 3X aksen dikurang 7Y aksen sama dengan 7. Nah, selanjutnya persamaan ini bisa kita kalikan dengan negatif 1. Maka didapat persamaan 3X aksen ditambah 7Y aksen sama dengan negatif 7. Nah, inilah bayangan dari persamaan garis ini. Jadi, bayangan garis dengan persamaan 3X ditambah 7Y sama dengan 21 yang dicerminkan terhadap sumbu Y dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan 1 adalah 3X ditambah 7Y sama dengan negatif 7. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8Y sama dengan 144 yang dicerminkan terhadap sumbu X dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif 5. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kita misalkan bahwa titik A dengan koordinat X, Y berada pada lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8Y sama dengan 144. Maka titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X, 2B ditambah Y. Nah, karena lingkaran ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif 5, maka nilai B sama dengan negatif 5.
Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A memiliki nilai X aksen sama dengan X dan nilai Y aksen sama dengan 2B ditambah Y. Nah, untuk nilai X aksen sama dengan X, maka nilai X sama dengan X aksen. Nah, sedangkan untuk nilai Y aksen sama dengan 2B ditambah Y. Karena nilai B sama dengan negatif 5, maka Y aksen yaitu 2B yaitu 2 dikali negatif 5 ditambah dengan Y. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 5 adalah negatif 10. Maka didapat Y aksen sama dengan negatif 10 ditambah Y. Nah, selanjutnya negatif 10 ini kita pindahkan ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 10. Sehingga didapat nilai Y sama dengan Y aksen ditambah 10. Nah, dari uraian ini maka diperoleh nilai X sama dengan X aksen dan nilai Y sama dengan Y aksen ditambah 10. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan X aksen dan nilai Y sama dengan Y aksen ditambah 10 ke dalam persamaan lingkarannya, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8Y sama dengan 144. Maka X pangkat 2 yaitu X aksen pangkat 2 ditambah dengan Y pangkat 2 yaitu Y aksen ditambah 10 dipangkatkan dengan 2, kemudian dikurang dengan 6X yaitu dikurang 6 dikali X aksen, kemudian ditambah 8Y yaitu ditambah 8 dikali Y aksen ditambah 10. Selanjutnya sama dengan 144. Nah, selanjutnya X aksen pangkat 2 ditambah dengan, nah hasil dari Y aksen ditambah 10 dipangkatkan dengan 2 adalah Y aksen pangkat 2 ditambah 10 Y aksen ditambah 100. Kemudian negatif 6 dikali X aksen hasilnya adalah negatif 6X aksen. Selanjutnya ditambah dengan 8 dikali dengan Y aksen hasilnya adalah positif 8Y aksen. Kemudian positif 8 dikali dengan positif 10 hasilnya adalah positif 80. Selanjutnya sama dengan 144. Nah, langkah berikutnya tinggal kita urutkan persamaan ini menjadi X aksen pangkat 2 ditambah Y aksen pangkat 2 dikurang 6X aksen. Kemudian 20Y aksen ditambah dengan 8Y aksen hasilnya adalah positif 28Y aksen. Kemudian 100 ditambah dengan 80 hasilnya adalah 180. Selanjutnya sama dengan 144. Nah, selanjutnya kita pindahkan 180 ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 180. Sehingga didapat persamaan X aksen pangkat 2 ditambah Y aksen pangkat 2 dikurang 6X aksen ditambah 28Y aksen sama dengan 144 dikurang 180. Nah, hasil dari 144 dikurang 180 adalah negatif 44. Maka didapat persamaan X aksen pangkat 2 ditambah Y aksen pangkat 2 dikurang 6X aksen ditambah 28Y aksen sama dengan negatif 44. Nah, inilah bayangan dari persamaan lingkaran ini. Jadi, bayangan lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8Y sama dengan 144 yang dicerminkan terhadap sumbu X dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif 5 adalah
X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 6X ditambah 28Y sama dengan negatif 44. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua refleksi berurutan, yaitu refleksi berurutan terhadap sumbu koordinat dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.